Halo sahabat. Sebagian kamu pasti mengenal Sir Alfred Joseph Hitchcock atau Alfred Hitchcock, penulis dan sutradara spesialis buku dan film bergenre horor dan misteri. Tahukah kamu kalau hari ini, tanggal 29 April, merupakan hari di mana pria berbadan gemuk kelahiran Britania Raya ini meninggal dunia. Meski sudah meninggal 45 tahun yang lalu atau di tahun 1980, tapi film-film hasil karyanya masih mendapat tempat di hati para penggemar film thriller, horor, dan misteri. Pas banget nih, kita akan melihat 5 film thriller misteri terkenal karya Alfred Hitchcock di era 50 hingga 60-an, berdasarkan rating IMDb. Kita mulai yang kelima, Vertigo. Film Vertigo ini dirilis Hitchcock pada tahun 1958. Film ini mendapat rating IMDb yang cukup tinggi, yakni 8,2. Film thriller psikologis ini mengisahkan seorang mantan detektif bernama John Ferguson yang menderita trauma ketinggian atau akrofobia dan vertigo. Harus mendapat tugas dari sahabat lamanya Elster untuk mengawasi dan menyelidiki istrinya Madeline yang misterius. Berikutnya yang keempat, Dial M for Murder. Film ini dirilis pada tahun 1954 yang merupakan film yang cukup mencekam tentang pembunuhan dan penipuan yang syarat ketegangan. Film ini diangkat Hitchcock dari sebuah pertunjukan teater yang mengisahkan seorang pria bernama Tony Wendice yang berencana membunuh istrinya Margot demi mendapat harta warisan. Namun rencana Tony gagal lantaran sang istri sudah mencium gelagat akan ancaman terhadap dirinya. Film Dial M for Murder ini juga mendapat rating IMDb 8,2. Next yang ketiga, North by Northwest. North by Northwest dirilis Hitchcock pada tahun 1959. Film ini mendapat rating IMDb 8,3. Film spy thriller ini menjadi salah satu mahakarya Hitchcock yang syarat ketegangan karena mengisahkan seorang eksekutif periklanan Roger Thornhill yang ditangkap oleh agen spionase asing karena disangka sebagai agen pemerintah. Karena berhasil kabur, Thornhill pun diburu untuk dilumpuhkan. Berikutnya yang kedua, Rear Window. Film Rear Window dirilis pada tahun 1954 dan pernah masuk dalam nominasi Oscar. Film ini mendapat rating IMDb yang sangat tinggi, yakni 8,5. Film ini mengisahkan seorang fotografer jurnalistik bernama Jeff yang tak berdaya karena hanya bisa duduk di kursi roda di apartemen tempat tinggalnya. Jeff punya kebiasaan buruk, mengintip aktivitas para tetangganya yang tinggal di apartemen seberang dengan lensa kamera fotonya. Sampai pada akhirnya, Jeff menemukan ada sebuah misteri pembunuhan. Dan inilah yang pertama, Psycho. Film Psycho yang dirilis tahun 1960 ini menjadi film Hitchcock yang cukup menginspirasi sejumlah film horor misteri. Film Psycho mendapat rating IMDb 8,5. Film ini mengisahkan Norman Bates yang misterius, yang mengelola Bates Motel, motel keluarga yang terpencil jauh dari perkotaan. Norman Bates membunuh secara sadis seorang gadis bernama Marion yang merupakan tamu motelnya. Norman harus menyembunyikan kematian Marion karena Marion sendiri sedang dalam pencarian polisi. Karena Marion adalah seorang sekretaris yang tengah membawa kabur uang milik bosnya. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia malam kali ini bersama saya Ahmad Toman. Dan saya Felicia Bu. Betul, tadi sudah kita lihat ya ada 5 film. Saya mau tanya dulu deh, Sia pernah nggak nonton 1 aja dari 5 tadi? Gak pernah lagi, Pan. Aduh, padahal itu termasuk salah satu apa ya, mahakarya untuk tahun 80-90 lah. Itu keren-keren. Coba ditonton salah satu nanti ya.
ya. Tapi kalau rekomen dari Topan apa nih? Psycho boleh tadi, Psycho yang nomor 1 ya. Nah, selain informasi terkait tadi ada film horor misteri, saya punya informasi yang bisa dibilang horor juga nih Cian dan juga sahabat RTV. Ini kan ada tim pertandingan futsal nih lagi selebrasi karena menang. Tiba-tiba si anak ini, ada seorang anak SD yang lagi selebrasi ini malah dibanting oleh pelatih tim lawan. Ih, itu kacau banget sih, Pan. Yang pertama nih, pelatihnya itu nggak suportif. Betul. Terus yang kedua, ini kan udah dewasa ya, kenapa malah ngebanting anak kecil? Kan jadinya jatuhnya kekerasan dong. Pada anak. Itu dia yang jadi permasalahannya. Dan juga ini ya, karena dibanting, si anak ini katanya mengalami cedera retak pada tulang ekornya. Nah, kira-kira ini bakal lanjut nggak ya ke ranah hukum? Coba kita lihat informasinya. Main, menang, terus selebrasi. Ya namanya juga kejuaraan. Kalau sudah bisa menang di pertandingan sengit, masa iya nggak pamer sama penonton? Apalagi kalau bisa cetak gol. Bangganya bukan main. Loh. Ngapain ini bapak-bapak? Kok main banting-banting aja? Itu kan anak kecil, Pak. Anak SD. Masa iya dijadiin sasaran kekerasan fisik begitu? Kalau kesal kalah, jangan lampiaskan ke anak kecil dong. Video kekerasan terhadap anak ini terjadi di sebuah pertandingan futsal di sebuah SMP di kota Surabaya, Jawa Timur. Korban yang berinisial BAI merupakan siswa MI Al-Hidayah. Saat kejadian, ia lagi selebrasi kemenangan melawan SD Simolawang. BAZ yang merupakan pelatih SDN Simolawang datang dari belakang dan membanting korban ke lantai. Setelah diperiksa, korban ternyata menderita retak di tulang belakang. Kalau udah kayak gini sih, yang paling benar dilaporin aja ke polisi. Ofisial dari tim lawan SDN Simolawang ini tiba-tiba mendorong, kemudian menarik adik saya hingga terjatuh di tengah lapangan seperti itu. Terus mengalami luka atau enggak? Terkait luka, setelah dilakukan pemeriksaan, kurang lebihnya adalah di rongsen, terdapat ditemukan adanya sedikit kertakan pada tulang ekor. Emosional sesaat tapi dampaknya berpengaruh buat semua orang yang terlibat. Akibat cedera yang dialami, BAI untuk sementara tidak bisa beraktivitas fisik secara aktif di luar rumah. Dan polisi saat ini masih menangani kasus kekerasan pada anak ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Nah, Pan, kalau informasi yang satu ini cukup unik nih. Kenapa? Karena Gubernur Jawa Barat nih, Deddy Mulyadi itu memberikan syarat untuk menerima bansos. Ini prianya ini harus KB nih, Pan. Hah? Ntar dulu. Apa hubungannya coba menerima bansos sama KB? Mungkin kalau syaratnya kurang mampu atau keluarga miskin masuk akal. Loh, kok KB? Agak tanda tanya ya. Iya. Karena ini katanya biaya melahirkan itu kan mahal. Dan kalau semakin banyak anak, ini semakin besar juga biaya hidupnya. Jadi, Pak Gubernur ini bilang, para suami jangan bebanin istri gitu katanya. Jadi bingung ya, kenapa jadi berat begini syaratnya ya. Coba kita lihat deh, apa maksudnya nih. Siapa yang mau bansos? Tapi syaratnya para pria penerima bansos harus divasektomi atau di KB dulu. Iya, serius. Ini yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, untuk diterapin di wilayahnya. Katanya sih supaya masyarakat bisa mengatur waktu kelahiran dan menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Selain itu, dengan cara ini, para suami bisa bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Apalagi ada fenomena keluarga tidak mampu yang harus melahirkan melalui operasi sesar dengan biaya mencapai 25 juta rupiah.
Para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah. Ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya. Saya harapkan yang laki-lakinya loh. Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Terus kalau penerima bansosnya belum punya anak gimana? Masa harus di-KB juga? Gimana sahabat? Kamu setuju nggak? Dari Depok, Jawa Barat, Ronaldo Jerry, RTV. Wah, itu kan kalau dari Jawa Barat ya. Kalau di Jakarta nih, gubernurnya bikin gebrakan, Cia. Apa nih gebrakannya, Pak? Nah, ini ASN, aparatur sipil negara untuk di Jakarta ini harus naik transportasi umum untuk ke tempat kerjanya di setiap hari Rabu, Cia. Bagus ini contohnya ya, Pak. Walaupun mungkin masih di hari Rabu aja ya, setidaknya tuh ini ada untuk dorongan para ASN dan juga gubernurnya, wakil gubernurnya ini menggunakan transportasi umum gitu ya. Betul, dan semoga ini nggak juga cuman wacana doang ya, dan ini katanya bakal langsung diterapkan besok Rebo ini, dan juga bukan cuman ASN-nya aja, tapi Pramono Anung sama Rano Karnonya juga bakal naik kendaraan umum. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi kemacetan dan juga polusi ya, Pak. Coba kita lihat informasinya. Macet lagi. Itulah yang kebayang kalau dengar kata Jakarta. Eits, tapi mungkin nanti udah nggak lagi. Soalnya para aparatur sipil negara alias ASN harus naik transportasi umum ke tempat kerjanya di setiap hari Rabu. Kebijakan ini langsung diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan mulai diterapkan besok. Bahkan nggak cuma ASN, gubernur dan wakil gubernur juga bakal naik transportasi umum sebagai contoh bagi masyarakat. Yakin Pak? Bukan sekedar seremonial kan? Apapun kebijakan dibuat, kalau tidak dijalankan percuma. Dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma. Maka saya besok akan memulai, saya dan Bagdo juga akan memulai dari tempat masing-masing. Kita akan pagi mengawali itu, dan saya juga sampaikan kepada Pak Sekda dan jajaran Dinas Perhubungan, ini merupakan semangat kita untuk memulai menggunakan transportasi umum. Gak main-main, nantinya Pemprov DKI Jakarta akan meniadakan fasilitas kendaraan dinas setiap Rabu dan menggantinya dengan menggratiskan transportasi umum bagi ASN. Sebagai bukti, ASN harus absen melalui Google Form dengan selfie di transportasi umum. Nah, kira-kira ASN-nya mau nggak nih naik transportasi umum? Awal yang baik karena akan semakin banyak rekan-rekan ASN yang juga beralih menggunakan transportasi umum setidaknya setiap hari Rabu gitu. Semoga ya untuk gratis ini nggak cuma di hari-hari tertentu aja, biar ASN-ASN lain yang biasanya naik kendaraan pribadi itu bisa bergeser juga untuk naik transportasi umum. Selain ASN, rencananya transportasi umum juga akan digratiskan bagi masyarakat umum di momen khusus seperti HUT Jakarta dan Hari Kemerdekaan. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Tri Hartomo, RTV. Nah, selanjutnya ini dari ASN, aparatur sipil negara DKI Jakarta, masih ada informasi juga, tapi ini terkait dengan pejabat negara yang suka bikin pernyataan kontroversi. Oh iya, tentu aku tahu nih yang sempat viral kan, Hasan Nasbi nih yang bikin pernyataan kalau kepala babinya itu disuruh dimasak aja nih yang dikirim buat neror media gitu kan. Padahal ini kan mungkin ucapan dia bercanda gitu ya, Pak. Bercanda, tapi kan nggak gitu juga. Nah, terkait si bapak ini ada unggahan dari salah satu akun politik yang ada indikasi bahwa dirinya ini si bapak kepala kantor komunikasi kepresidenan ini mengundurkan diri, Cia. Masa iya benar tapi ngundurin diri atau malah disuruh mundur? Masa baru 6 bulan loh kerjanya, masa udah cabut? Nggak tahu, kita lihat informasi detailnya ya. 21 April 2025 adalah hari terakhir saya
menjalani aktivitas. Setelah beberapa minggu tak terlihat media, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi secara mengejutkan muncul di video unggahan akun Total Politik. Itu diabadikan. Yang lebih mengejutkan lagi, kemunculannya ini sekaligus mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sekaligus juru bicara Presiden. Dalam unggahan ini, Hasan Nasbi menyatakan surat pengunduran dirinya sudah ia kirimkan kepada Presiden lewat teman dekatnya, yaitu Mensesnek dan Sekretaris Kabinet. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Urusan yang tiba-tiba. Masa iya surat pengunduran diri anggota Kabinet pemerintahan diserahkan lewat teman? Nggak diserahkan langsung ke Presiden? Padahal anggota Kabinet kan pembantu Presiden. Kira-kira ada apa ya, sahabat? Pemerintah. Yang jelas, Hasan Nasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sejak 21 Oktober 2024. Alias sudah 6 bulan menjabat sebagai juru bicara Presiden dalam Kabinet Merah Putih. Dan sebelum Kabinet Prabowo, Hasan Nasbi juga menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden di akhir periode Presiden Jokowi. Nah, selama ia menjabat menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden, ada beberapa pernyataan kontroversial yang ia lemparkan. Yang pertama ada pembelaan dalam polemik penggunaan pesawat jet pribadi oleh Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Dalam kasus ini ia membela Kaisang dan menyatakan bahwa Kaisang bukan pejabat publik, jadi berhak memanfaatkan pinjaman pesawat jet pribadi kemana saja. Lalu pada kasus teror pengiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo, bukannya mengecam aksi teror, Hasan Nasbi justru menyarankan untuk memasak kepala babi itu. Nadanya mungkin bercanda, tapi tidak sesuai dengan kapasitasnya sebagai juru bicara kepresidenan. Nah, belum jelas siapa yang akan menggantikan posisi Hasan Nasbi. Tapi untuk sementara, posisi juru bicara kepresidenan dipegang oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.